Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anita Mestani Anastasia. Di sini saya akan mempresentasikan proyek 1 dari Sistem Informasi Manajemen, yaitu tentang keahlian teknologi sehari-hari. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi dapat dianggap sebagai program komputer yang menjalankan program di komputer. Program ini menjalankan peralatan seperti hard drive dan mouse. Program ini memiliki utilitas, yaitu program kecil yang mampu menduplikasi file, menginstal peranti lunak, dan mengatur tampilan desktop komputer. Yang kedua ada Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang paling populer untuk mikrokomputer. Windows sudah ada sejak 1981 dan telah mengalami banyak perubahan yang mencerminkan kenaikan kemampuan komputer. Versi terbaru dari Windows di dalam PC adalah Windows XP. Sistem operasi Windows XP terdiri atas edisi profesional dan home. Pembaruan seiring dengan terjadinya program-program aplikasi baru dan dirancangnya jenis peranti keras baru. Sistem operasi harus dapat diperbarui atau diupdate agar sumber daya baru ini dapat dimanfaatkan dengan baik. Selanjutnya ada sistem operasi yang lain. Microsoft bukanlah satu-satunya vendor yang menawarkan sistem operasi untuk mikrokomputer. Namun seperti Apple Computer membuat Image OS X, selain itu komputer mikrostandar seperti Lenovo, Dell, Gateway, dan lain-lain dapat menggunakan sistem seperti Unix. Unix adalah sebuah sistem offshore yang artinya sistem tersebut bebas untuk diduplikasi, digunakan, diperbaiki oleh siapa saja. Selanjutnya ada piranti lunak. Kebanyakan manajer dan profesional menggunakan kelompok produk Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, dan Access untuk menyelesaikan tugas-tugas mereka. Karena komunikasi merupakan tugas penting di semua organisasi, penting untuk memahami bagaimana piranti lunak aplikasi berkaitan dengan para pengguna yang spesifik dan aman dari berbagai ancaman. Selanjutnya yaitu ada identifikasi. Adalah salah satu alasan mengapa banyak organisasi besar perusahaan untuk menstandarisasi piranti lunak aplikasinya, dan versinya adalah untuk meyakinkan agar semua orang di dalam organisasi tersebut dapat mengerjakan dokumen dengan baik. Kebanyakan pembaruan aplikasi akan meningkatkan efisiensi operasional aplikasi tersebut. Beberapa dari pembaruan ini dapat memecahkan masalah-masalah keamanan, namun beberapa pembaruan jenis ini tidak seiring pembaruan keamanan dan sistem operasinya. Selanjutnya ada melacak perubahan. Pemantauan dapat mengidentifikasi siapa yang akan melakukan perubahan. Ketika kita menginstal Microsoft Word pada komputer, selama proses instalisasi akan menemui perintah untuk memasukkan nama dan nama perusahaan. Ini merupakan informasi identifikasi yang akan dipantau. Selanjutnya perlindungan kata sandi. Kata sandi dapat diberitahu kepada rekan kerja melalui telepon atau dengan cara lain selain itu sendiri. Dengan cara ini, meskipun dokumen tersebut salah sasaran atau dicuri hacker, akan sangat sulit bagi orang tersebut untuk melihat lembar kerja tersebut. Selanjutnya ada virus dan spyware. Virus dan spyware merupakan masalah yang serius. Spyware tidak bersifat berbahaya karena tidak dikirimkan ke komputer untuk menghentikan kerjanya atau untuk mencuri informasi yang sensitif. Sebaliknya, virus dibuat untuk menghancurkan atau mencuri informasi pada komputer dan menyebabkan komputer menjadi tidak berguna atau rusak. Contohnya adalah seperti ancaman dan hoax. Email amat mudah digunakan sehingga kebanyakan orang tidak terlalu memperhatikan betapa pentingnya aplikasi ini. Amat penting untuk komunikasi bisnis. Hanya sedikit pengguna yang memanfaatkan semua fitur aplikasi sehingga mereka tidak menggunakan seluruh potensi yang ada. Implikasi email di tempat kerja. Hampir setiap yang pernah dikirimkan mungkin tersimpan di suatu tempat, melewati banyak server pada perjalanannya dari pengirim ke penerima. Dan sebagian besar dari server ini dibuat cadangannya berulang kali sehingga menyimpan catatan komunikasi yang panjang. Ini merupakan suatu alasan mengapa jaringan dapat diandalkan, karena jaringan memiliki cadangan sehingga dapat cepat pulih dari masalah dan mengirimkan ulang komunikasi yang hilang.
Etika email di tempat kerja, kebanyakan orang dapat mengekspresikan diri mereka lebih baik dari percakapan langsung dibandingkan melalui komunikasi tertulis. Sebagai contoh, bercanda atau menggunakan ungkapan sarkastik adalah beberapa hal yang sulit dilakukan dalam percakapan langsung. Karena pesan-pesan dapat bertahan dalam waktu yang lama dan dikirimkan kepada orang lain, penting bagi kita untuk berkomunikasi dengan jelas dan sopan. Selanjutnya ada akun email pribadi. Kebanyakan orang biasanya berpikir bahwa jika mereka menggunakan akun email pribadi pada komputer mereka di tempat kerja, maka yang mereka kirim dan terima akan bersifat pribadi pula. Hal ini salah jika Anda menggunakan sumber dari organisasi, peranti lunak ataupun peranti keras maupun jaringan komunikasinya, maka organisasi tersebut berhak untuk mengawasinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.